Pada kesempatan kali ini kita akan menanam kangkung dengan aneka media tanam ya. Ini benih kangkung ya, kita beli di pasaran, kita rendam dengan air hangat. Tujuannya untuk membangunkan atau merangsang benih, melunakkan kulit benih yang keras, menghilangkan kotoran atau jamur, dan menyeleksi benih rusak. Jadi yang rusak atau mengapung itu nanti kita buang saja ya, karena itu kurang bagus. Nah, setelah direndam 12 jam nanti baru bisa kita gunakan ya untuk menanam di media yang telah ada. Nah, nanti seperti ini kita buang aja yang kurang bagus ya. Ini setelah 12 jam seperti ini ya, kulitnya sudah pecah-pecah dan lebih lunak benihnya. Jadi ini bisa kita langsung tanam di media tanam yang ada. Nanti kita buat percobaan. Nah, ini di depan kita sudah kita sediakan aneka macam media tanam ya. Ini menggunakan traynya sudah kita lubangi lagi ya, nanti karena ini bukan hanya pembenihan tapi juga pembesaran ya sampai panen, karena kangkung bisa panen sampai 10 kali. Yang nomor 8 ini arang kayu, yang nomor 7 ini arang sekam, yang nomor 6 kokopit, yang nomor 5 hidrogel, yang nomor 4 idakron, nomor 3 nya busa, nomor 2 nya batu, dan yang nomor satunya adalah bongkahan batu bata merah ya. Ini saya siapkan Abimik konsentrasi 800 ppm untuk yang awalnya. Nanti kalau yang sudah tumbuh bisa kita naikkan sampai 1200 ya, bertahap, karena makin hari makin habis diserap oleh tumbuhan dan juga adanya penguapan seperti itulah. Nah, ini sudah kita siapkan medianya. Jadi nanti kita kasih benih kangkung antara 10 sampai 15 biji ya, kita coba. Ini memang nanti agak repet-repet, tapi kalau yang bagus itu cukup ditanami 1 sampai 2 benih aja. Tapi ini untuk percobaan kita pakai yang banyak. Nah, nanti hasilnya memang kurang maksimal ya, tapi nggak apa-apa, sudah lumayan bagus. Kalau memang hasilnya ingin lebih bagus lagi, satu potnya cukup diisi 1 atau 2 benih saja. Jadi nanti pertumbuhannya optimal dan maksimal, tidak berdesak-desakan seperti itulah. Ini sudah kita beri semua ya, nanti kita cek kira-kira media mana yang cocok dan mana yang kurang cocok, seperti itulah. Ini uji coba seperti itu. Nah, setelah kita beri benih, kita sirami terus ya. Nanti jangan lupa setiap hari pagi atau sore kita sirami juga, biar lebih lembab dan tidak begitu kering ya, seperti itulah. Dan setelah 2 hari pertumbuhannya seperti ini ya. Ini sebelumnya kita taruh di teras ya, tidak ada sinar matahari. Nah, setelah 2 hari ini nanti kita coba kita taruh di halaman yang mana akan terkena sinar matahari langsung. Nah, bagaimana perkembangannya ya. Kalau masih kecil mending agak dingin aja, jangan langsung ke sinar matahari, yang agak redup seperti itulah. Nah, nanti kita lihat ya hasilnya bagaimana. Ini jangan lupa ditaburi bubuk abade, apalagi musim hujan, agar tidak menjadi perkembangbiakan jentik nyamuk ya di pupuk Abimiknya, seperti itulah. Dan jangan lupa kita semprot lagi. Nah, ini pas siang harinya diterik sinar matahari, ternyata yang hidrogelnya leleh ya. Jadi hidrogel tidak cocok untuk media tanam di area panas ya, cocoknya di halaman rumah saja. Dan sedangkan yang gabus juga kurang bagus ya, dia ngapung kalau kena air, dan juga kurang meresap cairan, jadi kurang bagus, agak kepanasan juga ya. Jadi sebagian agak mengering karena tidak bisa menyerap pupuk Abimik yang ada di bawah. Ini pada tanggal 9 November seperti ini ya. Nah, lumayan pertumbuhannya. Yang kemarin hidrogelnya rusak atau meleleh, kita tambahi kompos saja ya sebagai gantinya ya. Ini akarnya seperti ini, pada tanggal 9 November sudah mulai keluar. Jadi hidrogel yang kena panas ternyata mudah meleleh, jadi tidak cocok untuk media tanam di luar ya, karena mudah meleleh. Kita ganti dengan kompos seperti ini. Sedangkan yang busa juga kurang cocok karena mengapung dan kurang menyerap ya, jadi kita buang sebagian, seperti itulah. Jadi kita tambahi benih lagi nggak apa-apa, karena benihnya mati kekeringan kemarin. Setelah tanggal 15 November hasilnya seperti ini ya, lumayan masih hijau-hijau,
bagus dan masih jarang terserang hama penyakit ya. Makin hari hama penyakitnya makin banyak ya, jadi kita harus senantiasa patroli menangkapi hama-hama satu persatu, baik itu namanya kumbang-kumbangan ataupun kepik, terus belalang ataupun ulat dan lain sebagainya ya. Makin hari makin banyak. Kebanyakan yang kita alami itu kumbang-kumbangan atau kepik yang banyak menyerang tanaman kita, lubang-lubang seperti itulah. Dan jangan lupa kita sering-sering semprot juga ya. Kalau airnya kurang, kita tambahi air pupuknya ya, seperti itulah. Nah, ini pada waktu 17 November hujan deras, kejatuhan air dari genting, sebagian hancur seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, tetap masih bisa tumbuh. Jadi sebagian layu, ada yang patah. Pada tanggal 20 November tahun 2020, nah, semakin hijau tanamannya, nah, seperti inilah. Nah, tanamannya semakin hijau, makin bagus juga, masih kecil-kecil tapi sudah lumayan bagus, jarang diserang penyakit awal-awal pertumbuhannya seperti ini. Nah, masih lumayan hijau-hijau, jadi nanti kalau dimasak kayak begini lumayan empuk ya. Ini akarnya seperti ini ya, sudah lumayan banyak, putih bersih berserabut. Jangan lupa sering kita semproti agar debunya hilang dan hamanya lari, seperti itulah. Pada tanggal 27 November tahun 2020 panen yang pertama sudah masuk ke 21 hari atau 3 minggu bisa kita panen ya. Kita ukur aja tingginya berapa. Ini tingginya mencapai kurang lebih 45 sentian dari bawah ya. Lumayan bagus, hijau-hijau walaupun daunnya kecil-kecil. Nah, ini kita ukur aja panjang daunnya rata-rata sekitar 12 sentian ya, seperti itulah. Jadi daunnya minimalis ya, karena pertumbuhannya terlalu rempet-rempet, benihnya terlalu banyak. Kalau benihnya satu pot satu atau dua, dipastikan pertumbuhannya semakin besar ya, semakin lebat daunnya panjang kuat. Kalau rempet-rempet seperti ini kurang bagus ya, karena pertumbuhannya pasti akan berdempet-dempetan dan berdesak-desakan. Ini sebagian ada yang dimakan ulat seperti ini, bukan ulat ya, kumbang, kayak kepik-kepikan gitu ya, yang emas seperti itulah. Nah, kita pergunakan gunting aja untuk memotongnya. Kita potong yang pangkal atasnya aja ya, kayak kita memanen teh kan, atasnya saja. Yang batangnya ke bawah nggak usah kita panen karena tidak bisa dimakan ya. Yang atasnya aja yang kita potong seperti inilah. Jadi lebih segar, lebih bagus, empuk. Kalau yang batang bawah besar tuh tidak bisa dimakan ya. Jadi kalau memotong kangkung usahakan jangan dari bawah sekali, nanti kasihan ya, dia kaget karena nggak ada daun sama sekali. Jadi kita sisakan seperti ini, daunnya masih ada, batangnya masih ada, akarnya pun masih banyak, jadi tumbuhan kangkungnya tidak kaget ya, seperti itulah. Nah, ini sudah kita taruh, kita panen, nanti kita timbang kira-kira panen perdana ini hasilnya seperti apa ya. Karena juga kalau dimakan hama juga mempengaruhi hasil panen ya. Apalagi kayak hujan seperti ini, dimana sinar matahari kurang, kadang kena air hujan, pupuknya juga semakin kecampur air hujan semakin cair, jadi kadang pertumbuhannya kurang maksimal. Ini didapat panen pertama seberat 515 gram ya, jadi lumayan bisa dapat semangkok kangkung yang segar, sehat, tanpa batang yang besar, seperti itulah. Nah, seperti ini ya, jadi enak dimakan apalagi waktu musim hujan seperti ini ya. Terus yang panen kedua ini cukup 2 minggu atau 14 hari ya. Nah, 11 Desember tahun 2020 hari Jumat kemarin ya. Nah, seperti ini yang sebagian yang dari busa kurang bagus pertumbuhannya, kemudian dari batu-batu yang kurang, dan juga dari batu bata merah juga kurang ya. Kalau lainnya dari kompos, terus dari dakron masih lumayan ya, seperti itulah. Ini kita manennya sore hari ya, kalau bisa manen pagi atau sore hari aja. Ini memang kurang rimbun karena sebagian mati kena hujan juga, airnya juga kecampur air hujan, jadi pupuknya kurang maksimal. Sinar matahari juga tidak maksimal karena sering mendung dan hujan. Nah, seperti itulah, tapi nggak apa-apa, tapi panennya masih lumayan kok, masih lumayan banyak, kurang lebih masih setengah kilo biasanya satu tray, seperti itulah. Beratnya hasilnya segini ya, 480 gram. Nah, ini hasil potongannya seperti ini, masih disisakan batang, daun, dan akar, jadi masih bisa panen sampai 10 kali lagi, seperti itulah. Hasil masakannya seperti ini ya, sekali panen lumayan ya untuk 2 orang.